9.000 prajurit iblis menyebar dan mengepung Wang Lin. Niat membunuh memenuhi sekitarnya saat 9.000 prajurit iblis membentuk formasi, sasarannya adalah Wang Lin. 13 dan Hu Pao segera berdiri dengan tatapan dingin. Hu Pao dengan cepat mengeluarkan semua bendera jiwanya bersiap untuk menyerang. Sementara itu Wang Lin masih duduk bersila di tanah, bahkan ketika dia membunuh Sun Chong, dia tidak berdiri. Pada saat ini, meskipun dia dikepung 9.000 prajurit iblis, ekspresinya masih tenang saat dia berkata, "Apa kalian semua akan memberontak terhadap atasan?" Wajah 9 pemimpin resimen sedikit berubah saat mendengar itu, sedikit rasa takut muncul di hati mereka. Tepat pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari kejauhan, ketika Sima Yan bergerak dengan cepat melewati para prajurit dan muncul di tempat itu, matanya menyapu tempat itu, menyebabkan wajahnya menjadi sangat muram. Sima berkata dengan dingin, "Komandan, kau telah membunuh kepala resimen Sun Chong dan membantai prajuritnya. Aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja." Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat berkata, "13. Bacakan hukum militer ke-13. 13 dengan cepat membacakan, mereka yang mengepung kamp militer harus mundur dalam waktu 30 detik. Jika tidak, bunuh." Wang Lin kembali berkata, "Bacakan hukum kedua." 13 segera membaca, menggunakan formasi pembantaian abadi untuk urusan internal tanpa izin, harus dihentikan dalam waktu 20 detik, atau itu dianggap kejahatan. Wajah semua kepala resimen berubah saat mendengar itu. Bahkan wajah Sima menjadi sangat muram. Dia segera mengerti mengapa orang di depannya ini tidak melakukan apapun selama setengah bulan. Orang ini sedang menunggu kesempatan untuk bertindak sehingga semua orang akan terperangkap dalam bencana. Di antara 9 kepala resimen, 3 di antaranya langsung mundur selangkah. Mereka semua saling memandang dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Mereka tidak ingin terlibat dalam perebutan posisi komandan. 13, mulai hitung, kata Wang Lin memejamkan matanya dan tidak lagi menatap Sima. 13 tampak tenang saat dia berkata, 16, 15, 14, 13. Sima mengatupkan giginya dan berteriak, berpencar. Saat suara Sima terdengar, 9.000 prajurit yang mengepung dengan cepat mundur dan formasi pun menghilang. Tepat pada saat ini, cahaya merah berfluktuasi dan Jingbo muncul di tempat itu. Di belakangnya ada seorang lelaki tua yang mengenakan baju linen. Dia berdiri di sana, dengan rambutnya berkibar di udara, segala sesuatu di sekitarnya tampak bergerak bersamanya. Pada saat lelaki tua itu muncul, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya, tatapannya menembus para prajurit iblis, dan langsung tertuju pada lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu juga menyipit dan menatap ke arah Wang Lin, tatapan keduanya bertemu. Wang Lin sedikit terkejut saat melihat 4 segel di dalam tubuh lelaki tua itu. Lelaki tua itu bahkan lebih terkejut, karena tatapan Wang Lin hampir membuat segel di dalam tubuhnya runtuh. Jingbo melangkah dan sekejap muncul beberapa puluh kaki dari Wang Lin, orang tua itu juga melakukan hal yang sama. Wajah Jingbo tidak berubah sedikit pun saat melihat mayat-mayat tergeletak di tanah. Sima segera berkata, "Tuan Kepala Pasukan, Komandan telah membunuh kepala resimen Sun Chong tanpa alasan, dan juga membunuh lebih dari 500 prajurit iblis. Semua ini disaksikan oleh semua orang di sini." Wang Lin melambaikan tangannya dan sepotong batu giok terbang ke arah Jingbo. Jingbo menangkapnya, mata spiritualnya menembus giok itu, segera berbagai gambaran apa yang terjadi muncul di pandangannya. Jingbo menatap Wang Lin dengan tatapan yang dalam, pandangan meremehkan sebelumnya terhadap Wang Lin telah menghilang, digantikan dengan niat untuk berteman. Tindakan Wang Lin menempatkan dirinya dalam situasi yang tidak bisa dikalahkan. Jingbo tersenyum tipis dan berkata, "Maaf mengganggu Anda, Komandan Wang, saya akan melaporkan masalah ini kepada Jenderal. Mereka yang berani memberontak pantas menerima ini," kata Jingbo menangkupkan tangannya lalu pergi dari tempat itu. Orang tua itu juga menangkupkan tangannya dan berkata, "Kultivasi Komandan Wang sungguh menakjubkan, saya terkesan." Setelah mereka berdua pergi, Sima terdiam dan merenung sebelum berkata dengan hormat pada Wang Lin, "Saya ceroboh dalam hal ini. Saya harap Komandan tidak tersinggung." Setelah Sima mengatakan itu, wajah para kepala resimen nampak berubah. Salah satu dari mereka segera berkata dengan hormat, "Bawahan ini juga ceroboh dalam hal ini." Sesaat kemudian, semua pemimpin resimen mengatakan hal yang sama. Hasil dari masalah ini sudah diputuskan, orang di sini tidak bodoh.
dan sudah melihat semua tindakan Wang Lin. Semuanya baik-baik saja ketika komandan yang baru diangkat ini tidak melakukan apapun, tapi ketika dia melakukannya, dia bergerak seperti kilat. Jika pertikaian ini terus berlanjut, mungkin sesuatu seperti yang terjadi pada Sun Chong akan terjadi lagi. Selain itu, melihat kultivasi komandan baru, sepertinya bahkan jika Sima Yan bertindak, dia tidak sebanding. Kejadian ini membuat mereka mulai berpikir untuk berkompromi. Wang Lin berdiri dan menekan tanah dengan tangan kanannya. Serangkaian suara gemuruh terdengar dari bawah tanah, seolah ada naga yang mengamuk bergerak di bawah, menyebabkan tanah amblas 10 inci ketika sebuah pagoda yang terbuat dari tanah muncul ke permukaan. Pagoda tanah ini memiliki 2 lantai, meski tampak sederhana, pagoda ini memancarkan aura yang kuat. Munculnya pagoda tanah raksasa ini tidak hanya mengejutkan Sima dan para pemimpin resimen, tapi juga seluruh 9.000 prajurit iblis. Kalian semua boleh pergi, kata Wang Lin berbalik dan berjalan ke pagoda. 13 segera menyusul, sementara Hu Pao mencibir sambil melihat sekeliling sebelum mengikuti Wang Lin ke dalam pagoda. Hatinya sangat senang, karena semua kemarahan yang terpendam selama setengah bulan telah dilampiaskan hari ini. Setelah kelompok Wang Lin memasuki pagoda, Sima mengepalkan tinjunya, berbalik, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Sementara itu, 9 pemimpin resimen, mereka semua saling memandang sebelum pergi dengan barisan resimennya masing-masing. Sejak hari itu, dari 8 pemimpin resimen yang dekat dengan Sima, hanya 3 orang yang tetap menjaga hubungan dekatnya, sedangkan 4 orang lainnya perlahan menjauhkan diri dari Sima. Sosok Wang Lin menjadi sangat jelas di benak semua prajurit. Di kota iblis kuno, ada 16 kamp pasukan, mereka semua mengenakan baju besi hitam. Saat ini di kamp tentara ketiga, nampak Yao Xie sedang berkultivasi dalam sebuah kamp. Di larut malam, Yao Xie membuka matanya dan menatap keluar jendela. Bulan dari negeri roh iblis memancarkan cahaya ungu. Malam ini adalah kebangkitan Sitan Ungu setengah tahunan. Rumor mengatakan bahwa ketika Sitan Ungu bangkit, langit dan bumi terhubung. Dia berdiri dan mengeluarkan sebuah kompas merah. Sambil menatap kompas, dia menampakkan ekspresi ragu. Aku sudah pergi ke tempat itu 3 kali, dan setiap kali aku berhenti di tempat yang sama. Ayah berkata untuk memasuki tempat itu, kultivasiku harus mencapai tahap Ascendan. Aku akan tinggal di sini dan menyerap cukup banyak energi spiritual iblis untuk menerobos ke tahap Ascendan. Sebelum pergi ke tempat itu, dengan bantuan pil jiwa darah, aku memiliki peluang 80% untuk menerobos. Namun, token itu tiba-tiba muncul di laut iblis saat itu. Pikir Yao Xie berkerut. Ayah tahu tempat itu dari salah satu kaisar iblis. Dia 60% yakin bahwa tempat itu nyata. Lupakan saja, aku akan pergi sekali lagi. Jika masih tidak bisa masuk, aku harus menunggu sampai aku mencapai tahap Ascendan. Lagi pula, aku sudah menggunakan 3 dari pil jiwa darah. Sekarang aku hanya punya 6 pil tersisa. Aku masih harus berada di sini untuk waktu yang sangat lama. Jadi sebaiknya jangan sia-siakan 1 pil jiwa darah untuk 1 kehidupan yang lain. Pikir Yao Xie menunjukkan ekspresi penuh tekad. Dia meletakkan kompas itu di tanah lalu mengeluarkan sebuah pil lilin di tangannya, lalu menghancurkannya dan setetes darah biru dengan cepat muncul untuk menggambar simbol. Setelah itu, dia melangkah dan menginjak kompas di tanah, dengan kilatan cahaya tubuhnya menghilang bersama kompas. Waktu berlalu, Wang Lin menghabiskan sepanjang hari untuk berkultivasi. Ia menyatukan energi spiritual iblis dengan energi spiritual surgawinya untuk mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Meski dia jarang menunjukkan wajahnya, tapi keagungannya perlahan menyebar di camp dari hari ke hari hingga benar-benar menekan Sima yang sering muncul. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Hu Pao bagaikan ikan di air di dalam camp. Kepribadiannya selalu terbuka, meskipun ada beberapa masalah di awal. Masalah itu akan perlahan menghilang. Seiring berjalannya waktu, hubungannya dengan tim prajurit juga perlahan meningkat, terutama dengan seorang pemimpin tim bernama Su Yu. Su Yu adalah seorang wanita, dan saat melihatnya, Hu Pao terkejut. Sejak saat itu, dia jatuh cinta padanya. Di sisi lain, 13 duduk bersila di pagoda, dan terus berkultivasi sepanjang hari seperti penjaga gerbang. Dia menunjukkan ketidakpedulian pada siapapun kecuali Wang Lin. Beberapa bulan kemudian, sebuah bola cahaya biru muncul di kamar. Sebelum berubah menjadi sosok Yao Xie, wajahnya sangat kusam. Aku gagal lagi, kalau bukan karena pil jiwa darah, aku pasti sudah mati 4 kali.
Tapi kali ini aku berhasil melewati lebih dari setengahnya. Kalau ada seseorang yang bisa membantuku, aku pasti berhasil, gumam Yao Xie dengan getir. Orang itu, seseorang yang bisa membantuku, Wang Lin. Dia bisa bertahan hingga pukulan ke-8 Panglima Jenderal Iblis. Dia seharusnya cukup kuat, tapi tanpa imbalan apapun, aku khawatir akan sangat sulit untuk membuatnya membantuku, pikir Yao Xie. Waktu berlalu dan Wang Lin terus berkultivasi. Setelah menyerap energi spiritual iblis dari 500 prajurit iblis dan Sun Chong dan menyatukannya, kristal iblis di tubuhnya akhirnya menembus 1000 tingkatan. Menyerap energi spiritual iblis dengan kristal iblis peringkat 1000 membuatnya akan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Saat Wang Lin berkultivasi, satu suara lembut memasuki telinganya. "Rekan kultivator Wang, tengah malam nanti, temui aku di Gunung Kuno," kata Yao Xie. Di tengah malam di Gunung Kuno, 1000 km dari kem pasukan, nampak Yao Xie berdiri di puncak gunung menunggu Wang Lin dengan tenang. Namun setelah menunggu lama, Wang Lin masih belum juga muncul. Yao Xie mendengus dingin, tubuhnya berubah menjadi cahaya putih saat melesat ke tempat kem Wang Lin dan tiba di luar kem. Dia langsung berteleportasi masuk ke dalam. Formasi di sekitar kem tidak berpengaruh padanya, karena dia juga salah satu komandan. Kemunculan Yao Xie menarik perhatian semua prajurit iblis. Dia bergerak sangat cepat dan terbang langsung menuju pagoda tempat Wang Lin berada. Di luar pagoda, 13 tiba-tiba membuka matanya dan berdiri dan menatap dingin ke arah Yao Xie yang terbang ke arahnya dan berteriak, "Pendatang, berhenti." Tatapan Yao Xie nampak dingin, bukannya melambat, dia malah terbang lebih cepat menuju pagoda. Pada saat ini, para pemimpin pasukan segera menyerbu ke arah pagoda, para prajurit segera mengikuti. Melihat Yao Xie mendekat, 13 meraung saat dia maju satu langkah dan melayangkan tinjunya. Yao Xie bahkan tidak melihat ke arah 13 saat dia menunjuk ke udara, cahaya merah melesat keluar dari tangannya dan membungkus tubuh 13, membuatnya membeku di tempat. Tepat saat Yao Xie hendak melangkah masuk ke pagoda, 9.000 prajurit iblis bergegas mendekat. Salah satu pemimpin resimen dengan cepat berteriak, "Komandan Yao, berhenti." Wajah Yao Xie dipenuhi niat membunuh saat dia melambaikan tangannya, dan penghalang cahaya merah raksasa muncul dan mengelilinginya, membuat para prajurit iblis yang bergegas mendekat terhalang di luar. "Saya punya urusan pribadi dengan Komandan Wang, jadi jangan ganggu kami." Setelah mengatakan itu, Yao Xie berjalan memasuki pagoda. Saat dia melangkah ke pagoda, angin sepoi bertiup mengenai dirinya. Ekspresinya sedikit berubah, tubuhnya yang memancarkan cahaya merah perlahan menghilang saat angin sepoi itu berhenti bertiup. Tubuh 13 juga terkena angin sepoi dan tubuhnya terbebas. Setelah mendengar kata Wang Lin di telinganya, dia bahkan tidak melihat ke arah Yao Xie dan duduk kembali bersila. Suara Wang Lin yang datar terdengar dari pagoda, "Rekan kultivator Yao, benar-benar memiliki temperamen yang buruk." Yao Xie mendengus dan berkata, "Kemarahanku tidak dapat menandingi kesombongan rekan kultivator Wang." Setelah itu, dia melangkah maju 3 langkah, membuka pintu, dan masuk ke dalam. Begitu pintu dibuka, sinar matahari yang terang pun masuk ke dalam pagoda yang gelap. Wang Lin duduk bersila, ekspresinya tersembunyi di balik kegelapan. Suara Wang Lin terdengar, "Karena kamu sudah memasuki tempat ini, jika kamu tidak memiliki sesuatu yang menarik minatku, jangan salahkan aku karena mengabaikanmu." Yao Xie berkata dengan dingin, "Aku memintamu untuk menemuiku di Gunung Kuno, mengapa kamu tidak datang?" Wang Lin sedikit mengerutkan keningnya. "Kenapa aku harus pergi?" Yao Xie sedikit terkejut, tadi dia sangat marah, jadi dia langsung datang. Namun Wang Lin membalas dengan pertanyaan itu, membuatnya tidak tahu harus berkata apa. Setelah merenung sejenak, Yao Xie menangkupkan tangannya dan berkata, "Masalah ini adalah kecerobohan saya harap rekan kultivator Wang tidak tersinggung. Saya datang ke sini karena butuh bantuan rekan kultivator Wang untuk sesuatu." "Apa itu?" tanya Wang Lin singkat. Dia tidak ingin membuang-buang waktu, karena saat ini adalah saat yang kritis untuk memurnikan energi spiritual iblis dalam tubuhnya. Yao Xie menunjuk ke belakangnya dan pintu tiba-tiba tertutup, lalu cahaya merah muncul dan menutupi seluruh pagoda. "Masalah ini sangat rahasia, jadi aku harus waspada. Aku harap rekan kultivator Wang tidak keberatan," kata Yao Xie. Wang Lin berkata dengan tenang, "Tidak masalah." Yao Xie berkata, "Ada penghalang yang tidak bisa aku hancurkan sendiri. Jika rekan kultivator Wang membantuku, aku pasti akan memberimu hadiah besar." Wang Lin merenung sejenak dan berkata perlahan, "Saat ini aku memiliki masalah penting yang harus diselesaikan, jadi aku tidak dapat membantumu.
Aku harap rekan kultivator Yao mengerti. Yao Xie sedikit mengernyit. Kultivasi rekan Wang berada pada tahap tengah transformasi jiwa. Jika ingin mencapai tahap akhir transformasi jiwa, jumlah giok surgawi yang dibutuhkan sangat banyak, dan mencapai ascendan lebih banyak lagi. Untuk menghabiskan waktu 500 tahun di sini, kamu harus menyiapkan banyak giok surgawi. Saya ingin tahu apa rekan kultivator Wang memiliki jumlah yang cukup. Jika tidak, saya dapat menyediakannya, kata Yao Xie. Wang Lin membuka matanya dan bertanya, berapa banyak yang bisa kamu berikan? Yao Xie tersenyum tipis. Aku bisa menyediakan cukup banyak, bahkan jika kamu ingin mencapai tahap ascendan, kata Yao Xie. Mata Wang Lin berbinar. Saat ini dia memang membutuhkan banyak batu giok surgawi. Katakan apa penghalang itu? Tanya Wang Lin. Aku tidak tahu penghalang apa itu, tapi begitu muncul, batasan itu membentuk roda berputar dengan 18 segel batasan. Aku hanya bisa menembus yang ke-11, tapi aku yakin dengan bantuanmu, aku bisa menembus semuanya, kata Yu Xie. Di mana tempat itu? Tanya Wang Lin. Rekan Wang, perlu saya beritahu kalau diperlukan harta karun khusus untuk memasuki tempat itu? Selain saya, tidak ada yang bisa masuk, kata Yao Xie. Wang Lin merenung dan menjawab, saya perlu waktu untuk mempertimbangkannya 4 bulan dari sekarang. Alis Yao Xie yang cantik berkerut, dia sudah merasa bahwa tawarannya sangat bagus, dan bahkan menahan amarahnya karena membutuhkan bantuan. 4 bulan yang diminta Wang Lin hanya alasan agar dirinya memberi lebih banyak hadiah. Apalagi yang kamu inginkan? Lebih banyak batu giok surgawi, harta karun, atau mantra? Gua darah ayahku memiliki banyak batu giok surgawi. Bila perlu, aku akan memberimu sebuah token, dan begitu kau meninggalkan tanah roh iblis, kau bisa mengambilnya sendiri, kata Yao Xie sedikit dingin. Wang Lin mengangguk, baiklah, tapi masalah ini sangat berbahaya, jadi aku masih perlu mempertimbangkannya dalam 3 bulan, jawab Wang Lin. Kau, kata Yao Xie sangat marah. Dia melambaikan tangannya dan pintu terbuka, lalu berbalik dan pergi. Namun dia baru saja setengah langkah keluar, dan mengeluarkan pil lilin. Dia berbalik menatap Wang Lin dengan acuh tak acuh dan berkata, aku akan memberimu lilin ini, dan kau akan pergi bersamaku dalam 3 hari, jika kau masih tidak setuju, lupakan saja masalah ini. Mata Wang Lin menyipit saat menatap pil lilin di tangan Yao Xie. Ada sederetan simbol halus terukir di pil itu, yang nampak berkedip-kedip. Wang Lin bertanya dengan nada serius, apa itu? Yao Xie tidak menyembunyikan rasa jijik di matanya dan berkata, kau bahkan tidak tahu apa ini. Itu sudah bisa diduga, karena kau baru saja menjadi murid Sang Maha Melihat. Ini adalah sesuatu yang unik dari ayahku, ini disebut pil jiwa darah, kata Yao Xie. Pil jiwa darah? Gumam Wang Lin mengerutkan keningnya, ini pertama kalinya dia mendengar tentang pil ini, namun jika para kultivator di Tianyun mendengar ini, mereka semua akan menjadi gila. Yao Xie kembali berkata dengan dingin, pil ini bukan untuk ditelan, melainkan untuk meninggalkan jejak jiwa asal dan dagingmu di dalamnya. Bahkan jika jiwa asalmu hancur, kau masih bisa hidup lagi. Lebih tepatnya, pil ini bisa membuatmu tidak mati, kata Yao Xie. Ekspresi Wang Lin akhirnya berubah, dia melambaikan tangannya, menyebabkan pil itu terbang ke tangannya. Yao Xie menyeringai dalam hatinya, meskipun itu adalah pil jiwa darah, itu adalah pil yang palsu. Pil itu diciptakan ayahnya untuk mencegah orang lain mencuri. Meskipun pil itu juga mengandung setetes darah biru, pil itu mengandung banyak racun. Selain dia dan ayahnya, tidak ada seorang pun yang bisa membedakan pil itu asli atau palsu. Wang Lin memegang pil lilin dan segera mengamati simbol-simbol di atasnya. Dia bisa merasakan ikatan darah yang kuat. Dia menatap Yao Xie dan berkata dengan nada serius, berikan aku batu giok surgawi itu lebih dulu. Yao Xie melambaikan tangannya dan beberapa kantong besar yang berisi giok surgawi mendarat di depan Wang Lin. Itu cukup untuk membuatmu mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Aku akan memberimu sisanya saat kita kembali. 3 hari lagi, temui aku di Gunung Kuno tengah malam, kata Yao Xie berbalik. Oke, jawab Wang Lin. Yao Xie tersenyum tipis lalu pergi dari tempat itu. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.